Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah User Experience akan memperkenalkan proyek akhir kami. Sebelum masuk ke tahap penyebaran, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Takwakin Fauzan. Yang kedua ada Faris Latif, yang ketiga Jumun Faru, dan yang keempat ada Muhammad Eka Rinaldo. Baik, proyek akhir yang kami kerjakan yaitu website mock-up website bernama Bantuin. Jadi Bantuin ini merupakan sebuah platform bagi mahasiswa menawarkan jasanya ataupun mencari jasa dari mahasiswa yang lain. Next. Jadi yang pertama itu latar belakang ataupun awal mula terciptanya Bantuin. Bantuin muncul dari kebutuhan pasar yang dilakukan Indonesia. Sebuah platform digital yang andal untuk menghubungkan individu yang menawarkan layanan ataupun individu jasa dengan mereka yang mencari layanan untuk penerima jasa di lingkungan mahasiswa Universitas Riau. Tujuan utama itu menyederhanakan proses pencarian bantuan yang terpercaya untuk tugas sehari-hari maupun layanan profesional. Jadi tujuannya ini menyederhanakan akses semua terpercaya untuk berbagai tugas dan menanggapi permintaan yang terus meningkat untuk pertukaran layanan yang fleksibel dan andal. Next. Jadi berikutnya itu empati. Empati di mana kami akan memahami dulu kebutuhan dari pengguna kami tadi. Jadi dalam mencari kebutuhan tadi kami melakukan survei komprehensif. Survei ini kami lakukan melalui Google Form yang dimana survei ini membantu kami dapat kreatif ingin terus salah bola, kebudayaan, kemudian penggunaan dan keamanan pembayaran dan layanan. Lalu berdasarkan hasil dari Google Form tadi kami mengambil beberapa sampel. Yang pertama itu sampel yang mengambil hariannya itu mahasiswa universitas dengan jurusan pendidikan matematika. Dia berkata kalau ada event aku butuh desain dan publikasi yang tepat. Publikasi tersebut itu ada orangnya satu-satu dan mereka suka telat. Jadi background dari tulis ini yaitu selama ini dari menghubungi freelancer WhatsApp yang tersebar sehingga sering mengalami kendala respon yang lambat, kualitas tidak konsisten, dan tidak ada sistem untuk mengecek reputasi pekerjaan sebelumnya. Next. Lalu untuk sampel yang kedua itu bernama Faizal Rahmi, itu mahasiswa psikolog Universitas Riau. Lalu kata aku butuh orang yang bisa bantu tugas-tugas kecil cepat dan rapi. Jadi background dari Faizal ini itu Faizal tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas di kampus seperti poster, proofreading, atau presentasi. Dia butuh bantuan yang cepat, jelas, dan tanpa banyak bolak-balik. Next. Lalu untuk sampel yang ketiga yaitu bernama Ahmad Kurniawan, itu dengan jurusan teknik informatika. Dia berkata, aku bisa website dengan tugas kecil, tapi bisa cari klien yang serius. Banyak yang PHP atau nawar yang masuk akal. Jadi background Ahmad ini kami mendapatkan klien melalui grup WhatsApp atau rekomendasi gitu. Tapi sering dirujung pada klien tersebut, tidak banyak atau menawar terlalu rendah. Dia ingin membangun reputasi beragam kenal dan mendapatkan sumber klien yang stabil. Next. Berikutnya sampel yang terakhir itu Zulika Rumia Putri dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Beliau berkata, aku cuma ingin cari orang-orang yang benar-benar bisa bantu skripsi tanpa drama, tanpa tertipu dan bisa cepat jawab chat. Jadi background Putri ini sudah beberapa kali mencoba mencari jasa di Instagram, tapi pernah tertipu dan mendapatkan hasil buruk sehingga hilang kepercayaan. Menurut lintas bimbingan dan organisasi kampus yang menginvestasi dari Instagram di 2014. Next. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan definisi, yaitu menentukan masalah-masalah inti dari hasil survei yang telah kami lakukan sebelumnya. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan oleh teman saya, terdapat beberapa permasalahan inti terkait dengan pencarian layanan jasa, terutama dalam hal kepercayaan. Banyak user yang penyedia layanan jasa yang betul-betul bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan tugasnya hingga selesai. Beberapa pengguna pernah tertipu oleh penyedia layanan jasa yang mana mereka tidak menyelesaikan tugas mereka sampai akhir. Di sini kami merangkum masalah tersebut menjadi pengguna kesulitan menemukan layanan yang andal dengan cepat dan aman secara online, yang menyebabkan frustasi dan keraguan dalam berinteraksi dengan penyedia jasa yang tidak mereka kenal. Jadi, pengguna mulai ragu untuk menyewa jasa di identifikasi yang pertama yaitu sulitnya dalam
keaslian dari penyedia layanan jasa. Yang kedua yaitu kurangnya deskripsi layanan yang jelas dan standar. Hal ini membuat para pencari layanan atau klien sulit untuk menemukan penyedia jasa yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Tantangan yang ketiga yaitu saluran komunikasi yang tidak efektif antara para pihak, yang mana komunikasi ini adalah salah satu kunci penting untuk mencapai keberhasilan. Dan tantangan keempat yaitu kekhawatiran tentang keamanan pembayaran dan penyelesaian jasa yang telah dipesan. Oleh karena itu, fokus kami bergeser pada perancangan platform yang secara menyeluruh membangun kepercayaan dan menawarkan kenyamanan yang tak tertandingi. Next. Selanjutnya itu brainstorming solusi yang inovatif. Di sini kami meningkatkan profil pengguna agar profil tersebut terperinci dan dapat dipastikan keasliannya. Serta pada bagian profil tersebut tertera dengan jelas dan lengkap keahlian serta peringkat pengguna yang dapat diverifikasi untuk menumbuhkan kepercayaan dan transparansi. Yang kedua yaitu sistem chat yang terintegrasi. Dengan menggunakan sistem chat dalam aplikasi yang aman, maka komunikasi langsung jelas antara pengguna dan penyedia jasa. Yang ketiga yaitu portal pembayaran yang aman, yaitu menerapkan sistem pembayaran yang kuat untuk melindungi penyedia dan pencari layanan dari penipuan. Yang terakhir yaitu kategori layanan cerdas, kategori intuitif dan filter pencarian untuk memudahkan penemuan layanan dapat menemukan klien yang cocok dengan kriteria mereka. Next. Baik, selanjutnya itu ada di Crazy X, yang mana di sebuah satu kesatuan yang utuh menjadi sebuah desain yang akan kami gunakan untuk membangun aplikasi website. Yang pertama yaitu ada dari tampilan landing page, yang mana pada pojok kiri terdapat logo dari aplikasi kami, kemudian ada beberapa navbar yang berisi layanan apa saja yang terdapat di aplikasi tersebut, dan fitur login. Fitur login di sini kami menggunakan layanan dari Google, dan di bawahnya ada filter pencarian jasa yang dapat digunakan oleh klien untuk mencari jasa sesuai dengan mereka inginkan. Dan di bawahnya terdapat beberapa jasa yang sudah ditampilkan atau ditawarkan oleh penyedia jasa. Tahap yang kedua yaitu ketika user memencet tombol login dan memilih akun yang akan mereka gunakan. Pada kasus ini kami menggunakan akun Winsus Karyau atau akun student, yang mana untuk memastikan bahwa penyedia jasa benar-benar dari mahasiswa Winsus Karyau. Setelah berhasil login, maka tampilan selanjutnya adalah ke halaman dashboard, yang mana klien dapat langsung mencari jasa yang mereka inginkan ataupun menyediakan jasa mereka sendiri. Pada tahap yang kedua, itu adalah ketika user memilih jasa yang mereka pilih. Tahap ketiga yaitu ketika user sudah memilih jasa yang mereka ingin sewa, maka ada beberapa tampilan seperti desain detail pesanan, harga, dan juga masa pekerjaan. Tampilan yang selanjutnya yaitu tampilan ketika user ingin membuat jasa mereka sendiri. Di situ ada dashboard yang menampilkan jasa apa saja yang telah mereka buat dan berapa pelanggan yang telah menyewa jasa mereka tersebut. Dan tampilan terakhir yaitu tampilan dari sisi pembayaran, yang mana terdapat rincian pesanan, mulai dari nama jasa, terus deskripsi seperti apa jasa tersebut akan dibuat, sampai akhirnya nanti total semua pekerjaan dan total biaya akan ditampilkan, hingga pengguna dapat membayar dan penyedia jasa dapat menerima uang dari pembayaran tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan proses dari design thinking terhadap desain UI UX yang telah kami buat. Yaitu berikutnya adalah tahap prototype.
atau perancangan dari desain aplikasi web Bantuin ini. Di sini ada dua yang kami buat, itu ada pertama mockup interaktif dan ada juga user flow, itu memvisualisasikan perjalanan pengguna. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu mengenai user flow yang telah kami buat. Nah, eh, pada saat pengguna membuka aplikasi ini, mereka akan diarahkan ke halaman landing page. Di sana terdapat sebuah tombol untuk login atau ketika belum punya akun, mereka harus sign up. Ada tombol sign up. Nah, login atau pendaftaran akun ini dilakukan dengan menggunakan email kampus Unsuska. Nah, berikutnya tombol tersebut ketika sudah login akan diganti dengan tombol pilih peran. Nah, jika memilih peran sebagai seorang pencari jasa, maka mereka akan bisa memilih fitur-fitur uh, di baris kiri ini. Yaitu pertama ada cari jasa, dan ketika jasa tersebut sudah ditemukan, mereka bisa melihat detail jasanya, dan juga pada saat melihat detail jasa tersebut, mereka akan ditampilkan tombol cek penyedia jasanya. Lalu ketika misalnya sudah setuju, sepakat, maka mereka bisa membuat pesanan. Nah, lalu akan diarahkan ke halaman pembayaran dengan metode escrow atau redbar, rekening bersama. Lalu berikutnya akan dilakukan pengerjaan oleh si penyedia jasa. Nah, setelah kerjaan tersebut selesai, kerjaan tersebut akan diserahkan ke si pemesan atau pengguna jasa tadi, dan pengguna jasa akan diarahkan ke halaman review hasil untuk melihat hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. Dan di sana akan ada dua pilihan, yaitu yang pertama dispute atau menolak hasilnya, lalu kembali, atau dalam hal ini termasuk revisi jika revisi tersebut disediakan oleh si penyedia jasa. Atau mungkin kalau hasilnya diterima, maka uh, redbar atau pembayaran yang ditahan tadi itu akan lepas ke si penyedia jasa. Dan berikutnya yaitu ini ada rating dan review, itu opsional untuk si penyedia jasa ya. Nah, kalau memilih peran sebagai penyedia jasa, mereka akan bisa membuat atau mengatur profil dan juga portofolio. Lalu bisa mempublish jasanya dengan mengisi detail-detail seperti kategori jasanya, harga jasanya, dan lain-lain. Lalu menerima pesanan dan juga menerima chat, dan juga mengerjakan pesanan, lalu diarahkan ke halaman mengirim hasil dari pesanan yang dikerjakan, dan juga selesai. Nah, ini juga tergantung dari apa yang diputuskan oleh si pengguna jasa. Nah, jadi setiap langkah perjalanan pengguna dipetakan mulai dari penelusuran layanan awal hingga konfirmasi pemesanan dan pemrosesan pembayaran yang aman. Di sini ada tiga fitur utama, itu filter pencarian intuitif untuk penemuan cepat, profil penyedia komprehensif yang ulasan, juga alur pemesanan dan pembayaran yang lancar. Nah, berikutnya itu ada mockup yang interaktif. Kami menerjemahkan ide-ide yang telah kami define, yaitu kami menjadikan desainnya menjadi sebuah mockup, membuat wireframe detail dan mockup yang dapat diklik untuk antarmuka situs web Bantuin ini. Nah, berikut untuk untuk mockup yang telah kami buat. Nah, itu kami di sini menggunakan mungkin untuk supaya si pengguna itu lebih familiar dengan website freelance seperti umumnya, kami di sini menggunakan layout-layout yang kami jiplak dari mereka. Dan juga di sini kami menggunakan warna biru yang biasanya juga digunakan sebagai warna di website-website freelance pada umumnya. Nah, sini ada halaman landing page, halaman jelajahi jasa, di sini ada halaman about, cara kerja, ini ada halaman dari dashboard penyedia jasa. Sini ada halaman jasa yang ditawarkan oleh si penyedia, dan di sini ada halaman dompet atau wallet, ada halaman statistik dari jasa yang disediakan, dan di sini ada halaman pengaturan akun oleh si penyedia jasa.
Dan di sini juga ada halaman list pesanan oleh si penyedia jasa. Eh, Terakhir, ini ada dashboard pembeli atau pengguna jasa, dan di sini ada halaman detail pesanan dari role pembeli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kepada para slatif. Baik, selanjutnya itu pengujian. Di sini kami menggunakan sistem usability scale atau SUS yang berguna untuk mengukur usability pada sistem kami. Nah, ada 10 pertanyaan dari SUS dan 5 pilihan jawaban dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, ada beberapa aturan saat perhitungan skor SUS pada kuesioner. Yang pertama, setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1. Yang kedua, setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5, dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Yang ketiga, skor SUS didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5. Nah, kami setelah menyebar kuesioner dan mendapatkan 20 responden dari berbagai fakultas. Lalu kami menjalankan aturan-aturan SUS yang telah dijelaskan sebelumnya dan mendapatkan hasil total 82 yang termasuk ke dalam SUS score acceptable dengan grade scale B. Penceritaan visual, perjalanan pengguna yang berubah. Sebelum bantuin, pengguna merasa ketergantungan pada rekomendasi dari mulut ke mulut yang tidak dapat diandalkan. Lalu ada masalah kepercayaan yang signifikan dengan penyedia layanan yang tidak dikenal, proses pencarian yang memakan waktu dan seringkali tidak membuahkan hasil, kurangnya transparansi dalam penetapan harga dan kualitas layanan. Setelah adanya bantuin, akses mudah ke jaringan penyedia terverifikasi yang luas, ulasan dan peringkat transparan membangun kepercayaan instan, sistem pemesanan yang ramping dan pembayaran yang aman, ketenangan pikiran dengan layanan yang andal dan profesional. Dampak dan manfaat saling menguntungkan untuk semua. Untuk penyedia jasa, yaitu meningkatkan visibilitas dan jangkauan ke basis klien yang lebih luas, penyederhanaan akuisisi dan manajemen klien, pemrosesan pembayaran yang aman dan cepat, peluang untuk membangun reputasi profesional yang kuat. Untuk penerima jasa, yaitu akses ke beragam pilihan layanan terpercaya, penghematan waktu yang signifikan dalam menemukan bantuan yang andal, peningkatan ketenangan pikiran dengan ulasan transparan dan transaksi yang aman, serta kenyamanan untuk semua kebutuhan layanan. Kesimpulan, perjalanan design thinking bantuin. Dari tahap awal empati yang mendalam hingga fase pengujian yang ketat, setiap langkah dalam pengembangan bantuin dirancang dengan cermat dengan kebutuhan pengguna sebagai intinya. Pendekatan yang berpusat pada pengguna ini telah menghasilkan platform yang benar-benar menjembatani kesenjangan antara penyedia layanan dan pencari layanan secara efektif. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.